Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2555 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat 28. Di bawah perikop Apolos di Efesus. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Apolos adalah seorang Kristen sejati. Amin. Haleluya. Dari Apolos hari ini kita akan belajar seperti apa hidup seorang Kristen sejati. Yang pertama, kalau saudara mau menjadi seorang Kristen yang sejati, yang saudara harus lakukan yang pertama, belajar firman Tuhan. Amin. Kapan kita belajar firman Tuhan? Dimulai di saat kita baca firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang yang mau belajar firman Tuhan adalah orang yang mau diproses Tuhan. Amin. Orang yang mau belajar firman Tuhan adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia memberikan hidupnya, waktunya, tenaganya untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang memberi diri mereka untuk belajar firman Tuhan, pasti Tuhan akan berikan mereka roh hikmat, roh pengetahuan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan mulai dari baca firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Amin. Di saat kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, Tuhan mau kita belajar rendah hati di sana. Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan kesempatan Tuhan mengajar kita. Di saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan mau kita fokus pada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memberi diri kita untuk diproses Tuhan dalam fase belajar ini, maka Tuhan akan memberikan saudara pengurapan, hikmat, pengetahuan, serta berkat-berkat yang datang dari Tuhan akan terus menyertai saudara. Saudara, kalau kita belajar, kita yang tadinya tidak bisa berdoa, karena kita mau belajar, saya yakin dan percaya melalui proses Tuhan, kita yang tadinya tidak bisa berdoa, karena kita mau belajar, akhirnya bisa berdoa. Kita yang tadinya tidak bisa melayani, akhirnya apa saudara? Kita bisa melayani. Amin. Kita yang tadinya tidak bisa bicara di depan banyak orang, akhirnya karena kita mau belajar, kita bisa. Amin. Bahkan kita bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, bisa berkhotbah, karena apa? Kita mau belajar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara dan saya masih hidup, itu berarti Tuhan mau kita belajar terus sampai akhirnya kita menutup mata, baru stop kita belajar. Selama kita masih hidup, masih bernapas saudara, masih bisa melakukan aktivitas, Tuhan mau proses kita untuk terus belajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, guru kita siapa? Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan kita dapatkan kalau kita merendahkan diri dan hati kita untuk belajar. Haleluya. Saudara perhatikan, Apolos dia sangat-sangat fasih berbicara. Dia mahir, dia sangat menguasai semua soal-soal dalam kitab suci. Oh haleluya. Karena saya yakin dan percaya, Apolos dia mau belajar. Amin. Makanya dia mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Dia menguasai kitab suci karena apa? Dia mau belajar. Saya yakin dan percaya kalau Apolos dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya yakin saudara dan saya juga akan dipakai Tuhan. Bahkan lebih daripada Apolos. Asal apa? Kita mau belajar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, setelah kita belajar firman Tuhan, kita sudah mendapat banyak hikmat pengetahuan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, seorang Kristen sejati, dia harus mengajar. Amin. Saudara sudah mendapatkan pelajaran dari Tuhan. Bagian saudara sekarang adalah, saudara harus mengajar. Amin. Saudara harus mengajar kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum tahu jalan Tuhan. Saudara yang sudah tahu, saudara harus mengajar kepada mereka. Amin. Yang saudara yang tadinya belum bisa melayani, sekarang sudah bisa melayani. Saudara yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa. Yang tadinya saudara tidak bisa berkhotbah, sekarang saudara sudah bisa berkhotbah. Sekarang bagian saudara ngajarin orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sekarang ini masih tahap belajar. Saudara yang tadinya murid, sekarang saudara sudah jadi guru, saudara harus mengajar kepada murid-murid itu. Amin. Saudara sudah mendapatkan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Sekarang saudara harus berikan juga gratis, cuma-cuma buat orang-orang percaya di luar sana yang mau belajar. Saudara harus jadi guru mereka. Amin. Makanya dari kebenaran firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 12 berkata begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sudut waktu, artinya apa saudara? Saudara yang sudah Kristen begitu lama, saudara sudah harusnya menjadi pengajar, menjadi guru, tetapi saudara masih saja dilayani. Saudara masih minum susu, masih makan bubur. Padahal dari sudut waktu sudah seharusnya saudara itu makan makanan keras.
Sudah seharusnya yang saudara pelajari, dengarkan adalah apa? Teguran-teguran. Bukan lagi pujian-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara itu mengajar, bukan lagi diajar. Amin. Saudara sudah dari nenek moyang, saudara sudah jadi Kristen, sudah seharusnya saudara jadi pengajar, bukan lagi diajar. Amin. Saudara harus mengajarkan kepada orang-orang yang baru percaya ajaran kebenaran, ajaran tentang keselamatan, ajaran tentang Yesus. Dan saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Apolos mengajar dengan berani. Dia tidak takut dengan orang yang tersinggung dengan pengajarannya. Karena mungkin mereka mulai risih karena ditegur, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Apolos dengan gagah berani, saudara, menyampaikan kebenaran. Mau orang itu tersinggung atau tidak, yang penting yang dia ajarkan adalah jalan Tuhan, jalan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Apolos tidak mau kompromi. Mau dia orang kaya, orang berpengaruh yang dia ajar, Apolos tidak mau kompromi. Yang namanya dosa dia akan tegur. Amin. Karena yang Apolos ajarkan adalah jalan Tuhan, jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seorang Kristen sejati, dia mau belajar firman Tuhan, dia mau mengajar tentang kebenaran. Yang ketiga, berguna bagi orang percaya. Amin. Sudah perhatikan ayat 27. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hidup seorang Kristen sejati pasti berguna bagi orang-orang percaya, orang-orang yang ada di sekitarnya, merasakan dampak daripada orang percaya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang Kristen sejati, hidupnya pasti jadi berkat dimanapun dia berada. Pasti dia jadi jawaban. Amin. Pasti dia bermanfaat. Kehidupannya betul-betul berdampak. Hidupnya betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara jadi berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara? Atau jangan sampai saudara merasa, aduh, saya belum berdampak, saya belum jadi berkat, saya belum bisa jadi jawaban, belum bermanfaat bagi sekitar dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum terlambat. Sekaranglah waktunya saudara berguna bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya orang Kristen sejati pasti dia berguna dimanapun dia berada. Dia betul-betul jadi berkat di sana. Jadi jawaban, hidupnya berdampak, bermanfaat. Dia jadi berkat. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir saudara. Sebagai orang Kristen sejati, saya yakin dan percaya kita harus jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Saudara perhatikan kehidupan Apolos luar biasa. Ayat 28, perhatikan. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Saya melihat di sini bahwa Apolos adalah seorang apologet. Amin. Saya perhatikan. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Saya menangkap di sini bahwa Apolos benar-benar dia jadi saksi Tuhan yang baik. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi saksi Tuhan yang baik di luar sana. Saudara, di luar sana, orang banyak membutuhkan Yesus. Amin. Kemarin kami jalan, saudara, dan berjumpa dengan orang yang kami temui, kami tanya tentang Yesus. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara, bukankah ini kabar baik yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengar tentang Yesus? Dan kita diminta untuk jadi saksi Kristus bagi mereka. Kita harus ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami berjumpa dengan orang yang sakit, lalu kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat welcome. Mereka sangat menerima. Mereka percaya. Bahkan mereka ketika kami tantang menerima Yesus, mereka membuka hati mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini, bagaimana dunia sedang panas dengan perang di Israel, perang dengan Iran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Tuhan sudah semakin dekat. Jangan tunggu-tunggu lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan kita untuk menjadi saksi Tuhan yang baik sebelum terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang belum bersaksi, inilah kesempatan saudara untuk kita menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita menjadi saksi Tuhan yang baik, kita menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di luar sana. Oh haleluya. Nama saudara terdaftar dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen sejati. Bukan orang Kristen yang hanya ikut-ikutan jadi Kristen. Tetapi mereka tidak jadi berkat hidupnya. Tidak menjadi saksi yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dari sekarang ambil komitmen untuk mau belajar firman Tuhan. Mulai dari apa? Baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, mari. Saudara yang sudah belajar firman Tuhan, saudara mengambil satu langkah lagi yang lebih tinggi. Mengajar kebenaran. Amin. Kepada mereka yang dulu juga saudara sama seperti mereka yang baru-baru percaya Tuhan. Saudara ajari mereka. Saudara yang sudah bisa berdoa, ajari mereka yang belum bisa berdoa. Saudara yang sudah bisa berkhotbah, saudara yang sudah bisa melayani, ajari mereka yang belum bisa. Amin. Dengan demikian saudara sudah mengajar kebenaran kepada mereka. Saudara sudah menjadi orang Kristen sejati. Yang ketika kita belajar saudara orang Kristen sejati, dia jadi berkat, berguna, bermanfaat, berdampak dimanapun kita berada. Amin. Dan yang terakhir saudara, sebagai orang Kristen sejati kita harus jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, pribadi mereka. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk hari ini, di mana kami akan melangsungkan ibadah KKR, ibadah syukur. 7 tahun renungan pagi mengudara non-stop. Kami akan melangsungkan jam 6 sore ini di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Tuhan, urapan-Mu mengalir memenuhi semua yang bertugas. Pelayan altar semuanya diurapi, terlebih lagi hamba-Mu, Pendeta Rex Winarno, yang akan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Urapan Allah memenuhi hamba-Mu dan memberkati semua yang hadir. Semua yang mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berkat-berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah pujian, hormat,
kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai selama 7 tahun pelayanan ini. Sehingga terus eksis mengudara memberkati semua pendengar. Kami berdoa biarlah terus Tuhan pakai hamba menjadi berkat. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal di Bali, atau saudara lagi liburan di Bali, bukan kebetulan sudah mendengar renungan ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali jam 6 sore ini. Saya yakin dan percaya saudara diberkati melalui pelayanan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ajak keluarga saudara untuk bersama-sama menikmati lawatan kuasa Tuhan melalui ibadah KKR pada sore hari ini. Haleluya. Saudara yang ingin tahu acara dan waktunya, di mana saudara mau mendapatkan informasi lebih lagi, saudara bisa menghubungi WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya selama 7 tahun ini. Terus setia, tetap konsisten, dan tetap jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.